Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Revi Silvia SPD MPD selaku Guru Tutor Bahasa Indonesia, dan kepada yang terhormat teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatnya kita dapat saling berdiskusi tentang pandemi yang saat ini sedang terjadi, yakni pandemi COVID-19. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reika Nisa Salsadila. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang COVID-19 yang sudah teman-teman alami selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu COVID-19. Ya, COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China. Seperti yang diketahui, Indonesia sudah mengalami gelombang pertama infeksi COVID-19 terhitung sejak awal Maret 2020 dan dilanjutkan dengan gelombang kedua yang terjadi usai adanya varian Delta COVID-19 pada pertengahan 2021. Saat itu, lonjakan kasus yang tinggi membuat tingkat hunian rumah sakit meningkat hingga pada 12 Juli 2021. Lapor COVID-19 mengatakan tercatat ada 450 pasien corona yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Virus corona ini memiliki gejala dari yang ringan hingga sedang. Namun, pada umumnya, gejala virus ini meliputi demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Beberapa orang mungkin merasakan hal yang berbeda seperti gejala umum tadi, di antaranya seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, jari atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini, WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Pada akhir Maret tahun 2020, setelah virus ini terdeteksi, pihak pemerintah langsung meluncurkan salah satu aplikasi yang kita ketahui, yakni Peduli Lindungi, yang digunakan sebagai aplikasi pelacak persebaran virus corona yang dikembangkan oleh kementerian bersama operator seluler. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk vaksinasi kepada seluruh warga negaranya. Tak lama, kondisi mulai membaik setelah Agustus 2021. Bahkan, Indonesia berhasil dengan menanggulangi bencana ini dengan cukup baik dan mendapat pengakuan dari sejumlah negara. Namun sayangnya, setelah pergantian tahun kemarin, terjadinya peningkatan kasus kembali dan terkenalnya varian baru dari COVID-19, yaitu Omicron yang ditemukan pada 28 Desember 2021. Data Satgas Penanganan COVID-19 per 1 Maret 2022, dari data tersebut dipaparkan bahwa Satgas telah menangani kasus corona di Indonesia mencapai 5.589.176.000 dengan angka kematian mencapai 148.660 orang sejak pertama kali kasus corona ditemukan.
Di pertengahan tahun 2022 ini, kasus corona di Indonesia tidak mengalami kenaikan kasus yang signifikan. Kasus di Indonesia secara keseluruhan masih cukup baik dan terkendali. Angka reproduksi kasus efektif atau RT Indonesia stabil dan terkendali sejak akhir Maret 2022. Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa per 12 Juni 2022 hanya terjadi 15 kasus dan tidak terdapat tren kenaikan kasus. Di tengah ramainya virus ini di awal tahun 2020 ini menggemparkan seluruh aspek yang ada di Indonesia, dari mulai perekonomian, pendidikan, dan teknologi. Perubahan ini terjadi karena adanya kebijakan baru yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya, dimulai dari menjaga jarak, memakai masker, atau terciptanya aturan untuk bekerja dari rumah, work from home. Hingga hari ini kita semua telah mengalami hal-hal baru yang mungkin cukup banyak nilai positifnya. Perkembangan digital yang sangat pesat yang merubah segala aspek dimulai dari bidang pendidikan, industri, atau konsep dalam bermasyarakat. Dan jangan dilupakan sejak kasus COVID-19 ini tinggi dan banyak tingkat penganggurannya, di tahun 2022 ini akhirnya kita dapat merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Kita dapat berkreasi tanpa keluar rumah menggunakan media sosial yang kita miliki, berinteraksi dengan banyak orang, dan tidak dipungkiri kesempatan berdiskusi kali ini mungkin berkat era digital yang semakin baik. Revolusi yang dulunya ditentang oleh masyarakat akhirnya menemukan titik terangnya, yang membuat segala aspek menjadi membaik. Namun bencana tidak ada yang tahu kapan datang dan perginya. Sebagai manusia, kita hanya bisa melindungi diri masing-masing dari apapun masalah dan penyakitnya. Di tahun ini, meskipun pandemi sudah mereda, namun jangan lupakan untuk tetap memakai masker serta jangan abai dengan penyakit-penyakit lainnya. Tetap lindungi diri dan jaga kesehatan. Kita bisa sehat karena kita sendiri. Sekian apa yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.